linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1, sedangkan persamaan non-linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat lebih dari 1 atau mengandung fungsi non-linear. Kalau perbedaan linear dan non-linear itu apa? Perbedaan utama antara linear dan non-linear adalah dalam hal pola perubahan atau hubungan. Linear berarti perubahan atau hubungan terjadi secara konstan dan berbanding lurus, sedangkan non-linear berarti perubahan atau hubungan tidak konstan dan tidak berbanding lurus. Oh, seperti itu ya perbedaan dan persamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang linear dan non-linear, mencakup fungsi linear dan penerapan dalam ekonomi, serta fungsi non-linear dan penerapan dalam ekonomi. Yang terhormat Bapak Asep DR SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Berikut perkenalan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 64240702. Perkenalkan, saya Putri Kastina dengan NIM 64240669. Perkenalkan, nama saya Nadia Natania dengan NIM 64240115. Perkenalkan, saya Reksya Eka Nugraha dengan NIM 64240476. Perkenalkan, saya Iqbal Gunamelano dengan NIM 64241741. Fungsi linear. Fungsi linear. Fungsi linear adalah sebuah fungsi matematika yang mewakili hubungan antara dua variabel, biasanya variabel X dan Y, dalam bentuk garis lurus. Dalam konteks ekonomi, fungsi linear sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel seperti harga dan jumlah barang, pendapatan dan konsumsi, dan sebagainya. Ciri-ciri fungsi linear. Yang pertama, grafiknya berupa garis lurus. Yang kedua, perubahan nilai pada suatu variabel menyebabkan perubahan tetap pada variabel lain. Yang ketiga, tidak melibatkan kuadrat atau pangkat lebih tinggi dari 1. Contoh sederhana, Y sama dengan 3 ditambah 2X. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 5. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 7. Setiap kenaikan 1 unit pada X, nilai Y bertambah 2 unit. Contoh soal 1. Diketahui suatu fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah m. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f(3) sama dengan 4. Jawab f(x) sama dengan 2x ditambah m. f(3) sama dengan 2 dikali 3 ditambah m. 4 sama dengan 6 ditambah m. M sama dengan 4 dikurang m. Dikurang 6. M sama dengan min 2. Jadi bentuk fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah min 2 sama dengan 2x dikurang 2. Soal 2. Diketahui suatu fungsi linear f(x) sama dengan 4x ditambah m. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f(7) dan x-nya 1. Jawab f(x) sama dengan 4x ditambah m. F dikali 1 sama dengan 4 dikali 1 ditambah m. 7 sama dengan 4 ditambah m.
M sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi bentuk fungsi linear f(x) sama dengan 4x ditambah 3. Contoh soal 3. Diketahui suatu fungsi linear f(x) sama dengan min 3x ditambah k. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f x-nya itu 2 sama dengan min 5. Jawab. Fx sama dengan min 3x ditambah k. F x-nya 2 sama dengan min 3 dikali 2 ditambah k. Min 5 sama dengan min 6 ditambah k. K sama dengan min 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi bentuk fungsi linear fx sama dengan min 3x ditambah 1. Contoh soal 4. Diketahui suatu fungsi linear f(x) sama dengan x plus b. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f x-nya adalah 5 sama dengan 12. Jawab, f(x) sama dengan x plus b, f5 sama dengan 5 plus b, 12 sama dengan 5 plus b, b sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi bentuk fungsi linear f(x) sama dengan x plus 7. Contoh soal 5. Diketahui suatu fungsi linear f(x) sama dengan min 2x ditambah a. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f x-nya min 1 sama dengan 6. Jawab, f(x) sama dengan min 2x ditambah a. F min 1 sama dengan min 2 dikali min 1 ditambah A. 6 sama dengan 2 plus A. A sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi bentuk fungsi linear fx sama dengan min 2x plus 4. Penerapan dalam ekonomi. 1. Fungsi permintaan demand function. Tujuan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Rumus Q D sama dengan A dikurang BP. QD jumlah barang yang diminta. P itu harga barang, sedangkan A jumlah maksimum jika harga 0 atau intercept. Sedangkan B seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Makna ketika harga naik, jumlah permintaan turun. Sifat hukum permintaan. 2. Fungsi penawaran supply function. Tujuan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Rumusnya QS sama dengan C ditambah DP. QS jumlah barang yang ditawarkan. C jumlah yang ditawarkan saat harga 0 atau bisa 0 atau negatif. Sedangkan D seberapa responsif penawaran terhadap harga. Maknanya semakin tinggi harga, semakin banyak produsen mau menjual barang. Penerapan dalam ekonomi. 3. Fungsi keseimbangan pasar. Dengan tujuan menentukan titik keseimbangan di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dengan rumus QD sama dengan QS. A dikurang BP sama dengan C ditambah DP. Selesaikan untuk mendapatkan P sama dengan harga keseimbangan, sedangkan Q sama dengan jumlah keseimbangan. Makna tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran di titik ini. 4. Fungsi penawaran setelah pajak. Dengan tujuan menganalisis dampak pajak per unit barang terhadap penawaran.
dengan rumus penawaran baru. QS sama dengan C ditambah D dalam kurung P min 1. 1 sama dengan pajak per unit barang. Dengan makna pajak menyebabkan harga efektif yang diterima produsen menurun, sehingga penawaran berkurang dan harga pasar naik. Penerapan dalam ekonomi. Yang kelima yaitu fungsi penawaran setelah subsidi. Tujuan menganalisis dampak subsidi pemerintah terhadap penawaran. Rumus penawaran baru QS sama dengan C tambah D P ditambah S. S yaitu subsidi per unit barang. Makna subsidi meningkatkan insentif produsen. Penawaran meningkat dan harga pasar menurun. Yang keenam yaitu fungsi konsumsi. Tujuan menentukan hubungan antara pendapatan rumah tangga yaitu Y dan jumlah konsumsi yaitu C. Rumus C sama dengan A ditambah B Y. A yaitu konsumsi minimum walau pendapatan 0, B yaitu marginal propensity to consume MPC sama dengan proporsi pendapatan yang dikonsumsi. Makna sebagian dari pendapatan akan dikonsumsi dan sisanya akan ditabung. Penerapan dalam ekonomi yang ketujuh, fungsi tabungan atau saving function. Tujuan menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tabungan. Rumusnya S sama dengan Y dikurang C sama dengan min A plus 1 min B tutup kurung Y. Maknanya semakin besar pendapatan, semakin besar tabungan, atau dengan asumsi proporsi konsumsi tetap. Contoh soal, bila harga kue Rp600, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 50 kue. Kemudian bila harga kue naik menjadi Rp1.000, jumlah kue yang diminta menjadi 30 kue. Tentukanlah A. Fungsi permintaannya, B. Banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya Rp900, C. Pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 72 kue. Jawaban yang A, yaitu fungsi permintaannya, P dikurang 600 per 1000 dikurang 600 sama dengan Q dikurang 50 per 30 dikurang 50. P dikurang 600 per 400 sama dengan Q dikurang 50 per min 20. Min 20 dikali P dikurang 600 sama dengan 400 dikali Q dikurang 50. Min 20P ditambah 12.000 sama dengan 400Q dikurang 20.000. Min 20P sama dengan 400Q dikurang 20.000 dikurang 12.000. Min 20P sama dengan 400Q dikurang 32.000. Min P sama dengan 400Q dikurang 32.000 dibagi 20. Min P sama dengan 20Q dikurang 1.600. P sama dengan min 20Q ditambah 1.600. Atau 20Q sama dengan 1.600 dikurangin P. Q sama dengan 1.600 dikurang P dibagi 20. Q sama dengan 80 dikurang 1 per 20P. B. Banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya Rp900. Q sama dengan 80 dikurang 1 per 20 P. Sama dengan 80 dikurang 1 per 20 dikali 900. Sama dengan 80 dikurangin 45. Sama dengan 35. Banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya Rp900 yaitu 35 kue. Yang C, pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 72 kue? P sama dengan
min 20Q ditambah 1600 sama dengan min 20 dikali 72 ditambah 1600 sama dengan min 1440 ditambah 1600 sama dengan 160. Jika yang dibeli sebanyak 72 kue, maka harga kue adalah Rp160. Fungsi non-linear. Fungsi non-linear adalah fungsi matematika yang tidak membentuk garis lurus saat digambarkan dalam grafik. Artinya, hubungan antara variabel-variabelnya tidak tetap atau tidak proporsional, dan perubahan pada satu variabel tidak menghasilkan perubahan tetap pada variabel lainnya. Rumus umum. Bentuk umum fungsi non-linear bisa bermacam-macam. Contohnya dari kuadrat. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Terus ada eksponensial, yaitu Y sama dengan A dikali BX. Terus ada pecahan atau rasional, dengan rumus Y sama dengan A per X. Ciri-ciri fungsi non-linear. Yang pertama yaitu grafiknya bukan garis lurus. Biasanya melengkung, berbentuk U, parabola, atau lain sebagainya. Yang kedua ada koefisien pangkat variabel tidak sama dengan 1, atau variabel terdapat di penyebut, pangkat, atau fungsi logaritma. Yang terakhir yaitu sifat hubungan antara variabel tidak konstan. Contoh soal 1. Diketahui fungsi permintaan. P sama dengan 100 dikurang 2Q pangkat 2. Tentukan A titik ekstrim. B titik potong dengan sumbu P dan Q. Yang A titik ekstrim, P sama dengan A Q pangkat 2 ditambah B Q ditambah C. A sama dengan min 2, B-nya adalah 0, C-nya adalah 100. Puncak, X sama dengan min B per 2A sama dengan min 0 per 2 dikali min 2 sama dengan min 0 per min 4 sama dengan 0. P sama dengan AQ pangkat 2 ditambah BQ ditambah C sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 100 sama dengan 0 tambah 0 tambah 100. P sama dengan 100. Jadi titiknya adalah 0,100. Yang B titik potong. Dengan sumbu P bagi Q sama dengan 0, P sama dengan 100. Jadi titiknya 0,100 dengan sumbu Q-nya dibagi P sama dengan 0, 100 dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 0. Min 2Q pangkat 2 sama dengan min 100. Q pangkat 2 sama dengan min 100 per 2. Q pangkat 2 sama dengan 50. Q sama dengan akar 50. Q sama dengan 0,7,07. Contoh soal 2. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 3. Tentukan A titik minimum, B titik potong dengan sumbu P dan Q. A titik minimum. A-nya itu 1, B-nya 4, C-nya 3. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 dikali 1 sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2.
P sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan min 1. Titik minimumnya yaitu min 2, min 1. Lalu yang B, titik potong. Sumbu PQ sama dengan 0, jadi P sama dengan 3. Titiknya 0,3. 0. Sumbu Q P sama dengan 0, sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 3 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi Q tambah 1 dan Q tambah 3 sama dengan 0. Q tambah 1 sama dengan 0, sama dengan Q min 1. Q ditambah 3 sama dengan 0, jadi Q min 3. Jadi Q sama dengan min 1 dan min 3. Contoh soal 3. Diketahui R sama dengan min Q kuadrat ditambah 20 Q. Tentukan Q maksimum dan nilai maksimum dari R. A sama dengan min 1, B sama dengan 20. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 20 per 2 dikali min 1 sama dengan min 20 per min 2 sama dengan 10. R sama dengan Q kuadrat ditambah 20Q sama dengan min 10 kuadrat ditambah 20 dikali 10 sama dengan min 100 ditambah 200 sama dengan 100. Titik maksimum adalah 10,100. Contoh soal 4. Diketahui C sama dengan 0,2 Q pangkat 3 dikurang Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 10. Hitung total biaya jika Q sama dengan 5. C sama dengan 0,2 dikali 5 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 5 dikali 5 ditambah 10. C sama dengan 0,2 dikali 125 dikurang 25 ditambah 25 ditambah 10. C sama dengan 25 dikurang 25 ditambah 25 ditambah 10. C sama dengan 0 ditambah 25 ditambah 10. Jadi C sama dengan 35. Contoh soal 5. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah 2. Tentukan harga saat Q sama dengan 4. P sama dengan 0,5, Q-nya 4 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2. P sama dengan 0,5 dibagi 16 ditambah 4 ditambah 2. P sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 2. P sama dengan 12 ditambah 2. P sama dengan 14. Penerapan dalam ekonomi. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan seringkali berbentuk fungsi non-linear, seperti QD sama dengan A dikurang B P pangkat 2 atau QD sama dengan A per P. Karena respon konsumen terhadap perubahan harga tidak selalu konstan. Penawaran juga bisa non-linear, misalnya QS sama dengan C ditambah D P pangkat 2 mencerminkan bahwa produsen cenderung meningkatkan produksi lebih cepat ketika harga naik tajam. Yang ketiga, fungsi biaya. Fungsi biaya total bisa berbentuk
TC sama dengan A plus BQ ditambah C I pangkat 2. Di mana adalah biaya tetap. BQ biaya variabel linear dan C I pangkat 2 menunjukkan skala produksi menengah hingga tinggi yang membuat biaya meningkat lebih cepat. Yang ketiga, fungsi penerimaan total. Bentuk umum, TR sama dengan P, Q dikali Q. Jika harga tergantung pada kuantitas, misalnya P sama dengan A dikurang BQ, maka TR sama dengan A dikurang BQ dikali Q sama dengan AQ dikurang BQ kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat, mencerminkan bahwa penerimaan total meningkat lalu menurun karena hukum permintaan. Yang keempat, fungsi produksi. Fungsi produksi Cobb-Douglas Q sama dengan A dikali L alpha dikali K beta. Ini non-linear karena hasil produksi tidak meningkat secara proporsional dengan input tenaga kerja, yaitu L, dan modal, yaitu K. Penerapan dalam ekonomi. 5. Utilitas konsumen. Fungsi utilitas seperti U sama dengan X alpha dikali Y beta. Mencerminkan kepuasan konsumen dari dua barang. Ini adalah fungsi nonlinear dan menggambarkan substitusi dan preferensi konsumen. Contoh soal, jika TR sama dengan min Q kuadrat ditambah 40Q, hitung total penerimaan saat Q sama dengan 5. Dan jawabannya TR sama dengan min 2 dikali 5 kuadrat ditambah 40 dikali 5 sama dengan min 50 ditambah 200 sama dengan 150. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika.